selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Leo ya di minggu keempat September 2025. Oke, buat para Leo, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini, Leo. 2025 sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Cancer, langsung aja yang pertama. Cancer lagi, Leo. Sorry Leo, aku belum move on dari Cancer sebelumnya. Leo, di minggu keempat September ya, buat Leo ada apa aja? Aku melihat di minggu keempat ini Leo, sepertinya ada yang berpandangan negatif ya sama kamu ya. Terlepas dari diperlihatkan ke kamu atau enggak, tapi ada yang sinis sama kamu ya. Dan biasanya yang sinis sama kamu ini adalah yang mungkin di belakang kamu ngomong lain apa, terus kamu dengar dari orang lain, ternyata dia ngomongin aku kayak gitu ya, sinis banget sih gitu, dan baru kamu tahu mungkin dari orang lain gitu. Ada orang-orang yang ini lagi aktif-aktifnya ngomongin kamu gitu loh, cuma di belakang kamu. Page of Swords juga ya, ngegosipin kamu, ngomongin kamu, sinis sama kamu, tapi kalau di depan kamu sok yang paling baik kali ya. Dan aku melihat juga di minggu keempat ini soal kondisi keuangan ada pemulihan lah, meskipun sedikit gitu. Bahkan beberapa ada cicilan ataupun utang piutang yang bisa Leo bayar ya. Aku melihat ada perubahan yang lumayan positif soal kondisi keuangan. Intinya apa? Ada pemulihan, berarti akan ada uang yang masuk. Meskipun gak banyak, tapi itu bisa ngebantu kamu untuk memulihkan kondisi keuangan kamu gitu. Dan di minggu keempat ini juga aku melihat Leo seperti seseorang yang siap untuk ready, kayak berperang gitu loh ya. Kamu udah ready, udah siap untuk berperang, untuk yang benar-benar standing lah buat dirimu sendiri. Ada hal-hal yang kamu perjuangkan seperti itu, yang benar-benar kayak seharusnya menjadi tujuannya kamu, akan kamu perjuangkan banget di minggu keempat ini. Jadi kelihatan Leo akan memperjuangkan sesuatu di minggu keempat ini, dan benar-benar menunjukkan kegigihan dirinya, ketegasan dirinya dalam perjuangan itu. Dan di minggu keempat ini juga aku melihat ada beberapa orang yang mengatakan kamu sombong gitu. Apakah itu hanya sekedar tuduhan doang, atau sekedar orang ini doang yang sensitif ngomongin kamu sombong? Biasanya kan Leo itu ramah banget ya, setauku ya. Leo itu friendly ya, kayak diajak berteman juga enak, bukan tipe yang mau ngomongin orang di belakang juga sebenarnya, karena tipe yang apa adanya aja gitu ya. Males banget untuk jadi orang munafik-munafik gitu ya. Dan kamu kalau nggak suka apa-apa langsung biasanya juga akan ngomong di depan orang tersebut. Nah, tapi ada yang ngatain kamu sombong gitu. Apakah ini terkait dengan orang sinis yang pertama? Bisa jadi ya. Apakah terkait dengan orang yang ngegosipin Leo di awal tadi, Kak? Bisa jadi gitu ya. Sebenarnya mungkin bukan kamu sombong, tapi karena Leo elemennya kan api ya, api. Terus kamu juga di sini singa banget gitu ya, Leo ya. Jadi terkadang mungkin pembawaan kamu aja gitu yang dilihat orang, sombong banget, padahal aslinya nggak gitu ya. Kalau orang udah kenal Leo pasti nggak akan bilang sombong, pasti akan bilang receh banget Leo sih gitu ya, humoris banget ya. Bahkan humorisnya itu levelnya itu udah beda banget gitu. Udah di next level gitu tingkat humorisnya kamu di sini ya. Bagi orang-orang yang paham sama kamu aja, yang memang bisa mengerti gitu jokes aneh kamu gitu ya, humor kamu yang terkadang juga di luar nalar ya. Jadi sebenarnya tuh humoris banget gitu. Jadi kalau ada yang bilang Leo itu sombong, Leo itu pemalu, Leo itu itu belum kenal ya. Kalau aku sih melihatnya seperti itu ya. Makanya muncul ya statement kayak gitulah ya, kamu sombong, kamu malu. Belum kenal itu sama Leo gimana aslinya, dan atau belum terlalu deket ya. Dan di minggu keempat ini juga Leo, aku melihat ada suatu antusiasme baru ya. Ada hal-hal baru yang akan datang ke kamu.
Aku nggak tahu di sini semangat baru yang gimana, terus ya semua baru terhadap apa, tapi yang jelas ada hal-hal baru yang akan bikin kamu tuh jadi semangatnya pol gitu loh di minggu keempat ini. Cuma masalahnya ketika semangatnya Leo ini sangat-sangat berkibar, emosinya juga bisa ikutan naik. Jadi kayak orang yang semangatnya lagi naik, adrenalinnya juga lagi naik, sehingga mudah senang iya, mudah marah juga bisa gitu. Jadi bisa sangat emosional juga kalau lagi dalam keadaan yang tertekan. Dan aku melihat di minggu keempat ini kamu akan nantinya ada kondisi dan situasi yang akan kamu hadapi di mana kamu merasa tertekan dengan kondisi kamu sendiri. Kayak ada nanti harinya gitu ya. Nih, ada harinya di mana nanti kamu akan merasa tertekan, merasa gelisah, merasa kayak udahlah aku nggak peduli lagi gitu dengan hal-hal yang ada sekitarku, emosi kamu naik ya, karena terpacu oleh ini ada semangat yang membara lah di awal. Jadi ketika kamu marah di sini apa ya, kayak apinya tuh beralih gitu ya, apinya Leo ini beralih dari semangat menjadi amarah tuh bisa banget di minggu keempat ini. Makanya kalau saran aku sih normal-normal aja. Kamu boleh semangat untuk suatu hal baru, tapi di sini jangan sampai emosi kamu ikut naik ketika ada hal-hal yang menggelisahkan kamu jadi yang dor gitu ya. Dan di minggu keempat ini juga aku melihat akan ada hal-hal yang berakhir Leo. Pada akhirnya berakhir juga. Ada hal-hal yang akan dimulai ini tentang siklus baru. Entah itu siklus baru di pekerjaan kamu, di bisnis kamu. Ada siklus baru. Makanya kayaknya kamu semangat terhadap siklus baru ini karena ada perubahan gitu yang membuat kamu jadi sepertinya terlepas dari situasi yang menggantung. The Hangman di sini soalnya ya. Aku merasa di minggu keempat nanti kamu nanti bukan merasa ya, udah melihat The Hangman ya. Aku melihat nantinya di minggu keempat kamu juga akan bertemu pada situasi dan kondisi yang menggantung ya. Ada hal-hal yang rasanya kalau dilanjutkan ini nggak worth it, kalau ditinggalin nggak bisa gitu, nggak mungkin rasanya dilepaskan, nggak mungkin. Jadi sehingga ada hal-hal siklus yang diperbarui nih biar nggak ada Hangman lagi ya. Dengan Ace of Wands kamu tadi di sini kamu gunakan semangat ini ya untuk bisa ke Six of Wands gitu. Gimana caranya nantinya, harapannya kalau udah ada siklus baru, ada yang diakhiri, ada siklus baru lagi, kamu di sini tinggi harapannya bahwa kita bisa Six of Wands, bisa berhasil, bisa sukses, bisa ada pencapaian setelah yang menggantung di sini. The Hangman ini diselesaikan dengan The Death kayak gitu ya. Tapi memang saat pada apa ya fase kamu lagi semangatnya, emosi kamu juga bisa meledak-ledak gitu. Aku melihatnya gitu karena lagi menyala ya. Tapi tenang, sepertinya Six of Wands ini akan ada buat kamu, dan inilah pengaruhnya juga mungkin terhadap kondisi keuangan kamu seperti itu. Bagus ya sebenarnya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Leo di minggu keempat September 2025. Kamu dipesankan yang pertama, jangan takut melakukan perubahan ya, karena nggak akan ada yang berubah dengan kamu menjadi takut gitu loh. Kamu nggak akan maju-maju kalau kamu takutan terus buat melakukan perubahan ya. Intinya bergerak aja dulu, lakukan aja perubahannya, jangan takut hasilnya gimana gitu ya. Lakukan dulu baru tahu hasilnya, oke? Terus yang kedua, belajarlah untuk menerima hal apapun yang hadir di dalam kehidupannya kamu, baik itu positif ataupun negatif Leo, tanpa ada prasangka yang aneh-aneh ya. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan segala sesuatu yang memberatkan kamu, yang bikin kamu selama ini mungkin jadi merasa terpuruk, itu sudah berakhir, sudah selesai ya. Jadi untuk apapun yang terbaik ataupun yang lebih baik ataupun yang jelek sekalipun buat kedepannya di sini, intinya yang nggak enak udah berakhir. Gimana pun hasilnya ke depan di sini terima gitu. Yang penting hal yang nggak enak yang bikin kamu terpuruk sudah diatasi ya. Selebihnya apapun hasilnya buat ke depan di sini terima ya. Kalau ada yang kurang lakukan perbaikan gitu. Jangan pernah menyalahkan masa lalu lagi. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan kamu di minggu keempat September Leo, itu energi paling kuat ya. Ada sesama Leo, Gemini, terus ada Scorpio juga The Death. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu lebar readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Leo.